Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SGDA 9 kali ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Effectiveness of Mind Body Therapy in Improving Sleep Quality in Individuals with Sleep Disorders. Berikut adalah nama anggota SGDA 9. Perkenalkan, saya Nimade Jenani Premasya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Jadi tidur sangat penting bagi kesehatan emosional dan fisik seseorang. Gangguan tidur sini menimbulkan beban yang signifikan pada sistem layanan kesehatan. Gangguan tidur adalah kategori gangguan yang luas yang mencakup semua jenis disfungsi yang melibatkan tidur, termasuk kesulitan tidur di malam hari, kualitas tidur yang buruk, bangun dini hari, gangguan ritme sirkadian, parasomnia, gangguan gerakan terkait tidur, dan gangguan tidur dengan gangguan pernapasan terkait. Rata-rata tidur yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjaga kesehatannya itu adalah 8 hingga 10 jam per malam. Rekomendasi ini didasarkan pada ahli American Academy of Sleep Medicine yang meninjau studi tentang kesehatan umum, kesehatan jantung, metabolisme, kesehatan mental, umur panjang yang berkaitan dengan durasi tidur. Mind body therapy di sini merupakan terapi pikiran tubuh yang berfokus pada individu terhadap terwujudnya keseimbangan mental dengan output yang diperoleh yaitu penyembuhan. Terapi ini dapat berpengaruh pada keadaan emosional seseorang dengan peningkatan emosional karena pada individu akan dilatih untuk berkonsentrasi agar pikiran dapat terpusat. Dengan segala prosedur yang akan dilakukan, individu akan terlatih untuk melakukan tindakan yang lebih positif dari sebelumnya. Jadi banyak orang yang belum menyadari dan memahami pentingnya mind body therapy dalam peningkatan kualitas tidur. Selain itu, karena rata-rata biaya pengobatan tahunan seseorang dengan gangguan tidur kronis itu lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang tanpa gangguan tidur. Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat topik effectiveness of mind body therapy in improving sleep quality in individuals with sleep disorders. Adapun rumusan masalah dari student project kali ini, yang pertama, apa gambaran umum mengenai tidur, yang kedua, bagaimana fisiologi tidur, yang ketiga, bagaimana kualitas tidur, yang keempat, bagaimana macam-macam gangguan tidur, yang kelima, bagaimana siklus tidur, yang keenam, apa faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur, yang ketujuh, bagaimana penata laksanaan gangguan kualitas tidur, yang kedelapan, bagaimana cara mengukur kualitas tidur, yang kesembilan, apa gambaran umum mengenai mind body therapy, yang ke-10, bagaimana hubungan antara mind body therapy dalam peningkatan kualitas tidur. Adapun tujuan dalam penulisan student project kami kali ini, yang pertama untuk mengetahui gambaran umum tidur, selanjutnya untuk mengetahui fisiologis tidur, mengetahui kualitas tidur, mengetahui macam-macam gangguan tidur, mengetahui siklus tidur, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur, mengetahui penata laksanaan gangguan kualitas tidur, mengetahui cara mengukur kualitas tidur, mengetahui gambaran umum mengenai mind body therapy, dan mengetahui bagaimana hubungan antara mind body therapy dalam peningkatan kualitas tidur. Baik, adapun manfaat dari penulisan student project kami kali ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademis, diharapkan melalui penulisan student project ini dapat menambah wawasan mengenai effectiveness of mind body therapy in improving sleep quality in individuals with sleep disorder, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian. Untuk manfaat praktis, diharapkan melalui penulisan student project ini, semua wawasan yang dia dapatkan dapat membantu kami dalam praktik-praktik kesehatan di masa yang akan datang. Perkenalkan, saya Putu Wira Abdis Putra dengan 3 digit NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tidur. Secara singkat, tidur adalah suatu mekanisme yang reversibel, kompleks, yang dikarakteristikkan dengan materi tertutup, perilaku tenang, dan juga pelepasan persepsi dari lingkungan sekitar. Namun, tidur sebenarnya ada pengertian lebih kompleks lagi, di mana tidur merupakan suatu keadaan ketidaksadaran yang aktif yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, pada keadaan ini, otak akan berada dalam keadaan istirahat relatif dan reaktif terhadap rangsangan internal. Adapun beberapa fungsi tidur, yang pertama, mengurangi kebutuhan energi, kemudian memperbaiki dan mengisi kembali komponen-komponen biologis tubuh, dan yang ketiga, reorganisasi saraf dan juga pertumbuhan struktur serta fungsi dari otak.
Perkenalkan, nama saya Ana Pemberani Kencana Dharma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi tidur. Jadi otak itu mengatur proses homeostasis dan ritme sirkadia yang merupakan jam internal untuk siklus bangun tidur, di mana ada adenosin yang mengaktifkan neuron penghambat di area ventrolateral preoptic nucleus, hipotalamus anterior yang berfungsi sebagai sleep generator. Tidur non-rapid eye movement itu merupakan pemutusan fungsional antara batang otak dan talamus. Korteks mempertahankan hiperpolarisasi neuron GABA di pusat pengaktifan retikuler talamus dan korteks. Tidur rapid eye movement itu dihasilkan oleh REM-on neurons di neuron cholinergic, mesencephalic, dan pontin. Kemudian ritme sirkadian itu merupakan siklus alami tubuh terhadap keinginan untuk tidur, di mana hipotalamus itu mengontrolnya melalui nukleus suprakiasmatik dengan masukan sensorik dari saluran retinohipotalamus berdasarkan tingkat cahaya yang terdeteksi dari retina. Kemudian ada melatonin juga yang menjadi modulator ritme sirkadian yang konsentrasinya itu bervariasi. Kadar melatonin itu paling tinggi pada malam hari dan menurun pada siang hari. Selain itu, suhu tubuh itu juga dikaitkan sebagai bagian dari ritme sirkadian. Kemudian terdapat rekomendasi kebutuhan tidur berdasarkan usia dari National Sleep Foundation yang bisa terlihat di tabel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan bagian kualitas tidur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyong Wisentara Suryana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 243. Kualitas tidur sering dikaitkan dengan kumpulan ukuran tidur seperti total sleep time, 30 ST, sleep offset latency atau SOL, pemeliharaan tidur, total wake time atau TWT, dan sleep efficiency atau SE. Total sleep time adalah lamanya waktu tidur secara keseluruhan. Sleep onset latency adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai transisi dan terjaga penuh ke tidur, biasanya ke tahap tidur non-REM atau non-rapid eye movement yang paling ringan. Yang ketiga, pemeliharaan tidur berarti kemampuan untuk tetap tidur selama permulaan tidur. Yang keempat, total wake time atau TWT adalah jumlah waktu terbangun selama total waktu tidur keseluruhan dalam menit setelah permulaan tidur. Sleep efficiency merupakan rasio antara waktu yang dihabiskan seseorang untuk tidur dan total waktu yang digunakan untuk tidur. Kualitas tidur sendiri yang buruk disebabkan karena adanya gangguan tidur. Gangguan tidur akan menimbulkan gejala yang mengganggu sehingga berdampak pada kinerja buruk sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas hidup dan kesehatan akan memburuk secara keseluruhan. Sekian dari saya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niktoli Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir 038. Selanjutnya adalah macam-macam gangguan tidur. International Classification of Sleep Disorder membantu menyediakan klasifikasi terstandar, khususnya dalam edisi ketiga mengkategorikan gangguan tidur. Yang pertama, insomnia, yang disebabkan oleh faktor lingkungan, genetik, psikologis, dan perilaku yang menyebabkan hyperarousal. Kedua, gangguan pernafasan saat tidur, itu disebabkan dari kontrol pernafasan hingga mekanisme saluran nafas bagian atas dan dinding dada yang menyebabkan gangguan ventilasi dan beban resistif. Ketiga, gangguan sentral hipersomnolen, umumnya disebabkan karena gangguan intrinsik pada sistem kontrol saraf pusat selama periode tidur dan bangun. Keempat, gangguan tidur bangun irama sirkadian yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama, ketidaksesuaian antara lingkungan dengan ritme sirkadian internal, dan yang kedua, perubahan posisi relatif sistem pengaturan waktu sirkadian terhadap lingkungan eksternal. Yang kelima, parasomnia, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk interaksi dengan lingkungan, faktor genetik, dan keterkaitan antara gen dan lingkungan. Yang keenam, gangguan gerakan terkait tidur. Gangguan tidur yang melibatkan gerakan abnormal seringkali terkait dengan gangguan eksitasi atau kehilangan penghambat dalam kontrol motorik. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Saya Komang Bagus Cahaya dengan NIM Mahir 181. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus tidur, di mana ada 5 tahap, yakni yang pertama bangun, N1, N2, N3, dan ERM. Yang pertama bangun merupakan tahap pertama, yang selanjutnya bergantung pada apakah mata terbuka atau tertutup. Selama mata terbuka penuh, gelombang beta mendominasi. Ketika individu menjadi ngantuk dan menutup mata, gelombang alfa menjadi pola yang dominan. Kemudian yang kedua yaitu N1, di mana ini adalah tahapan tidur yang paling ringan. Tahap ini berlangsung sekitar 1 hingga 5 menit.
yang terdiri dari 5% dari total waktu tidur. Kemudian ada N2 atau tahap 2, tidur lebih nyenyak. Tahap ini mewakili tidur yang lebih nyenyak saat detak jantung dan suhu tubuh individu menurun. Hal ini ditandai dengan adanya spindel tidur, kompleks K atau keduanya, di mana tidur tahap 2 ini berlangsung sekitar 25 menit pada siklus pertama dan memanjang pada setiap siklus berikutnya, yang pada akhirnya mencakup sekitar 45% dari total tidur. Tahap tidur ini adalah saat terjadinya bruxism atau mengeletakkan gigi. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu N3, tidur non-REM terdalam. N3 juga dikenal sebagai tidur gelombang lambat. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit untuk dibangunkan bagi sebagian orang, bahkan suara keras pun tidak akan membangunkan mereka. Tahap ini adalah tahap ketika tubuh memperbaiki dan menumbuhkan kembali jaringan, membangun tulang dan otot, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini juga merupakan tahap ketiga berjalan dalam tidur dan mengompol itu terjadi. Dan yang terakhir ada REM. Jadi ini biasanya dimulai 90 menit setelah tertidur. REM ini adalah tahap saat terjadinya mimpi dan klitoris. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dery Surya dengan 3 digit 6 terakhir 220. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang meliputi hal tersebut seperti rutinitas tidur, kondisi kesehatan, lingkungan tidur, gaya hidup, serta penggunaan gawai. Rutinitas tidur meliputi waktu dan durasi tidur, sangat penting yang berpengaruh dengan ritme sirkadian serta optimalisasi tidur. Lingkungan tidur juga berpengaruh dalam mempertahankan kualitas tidur. Lingkungan tidur yang ini meliputi kenyamanan tempat tidur seperti kasur serta bantal, dan kondisi ruangan tempat tidur seperti suhu, pencahayaan, dan kebisingan pada ruangan tempat tidur. Kesehatan emosional dan mental dapat juga berpengaruh pada kualitas tidur seseorang. Apabila seseorang dengan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi dibandingkan dengan seseorang yang minim dengan masalah pikiran terhadap kualitas tidur, maka seseorang dengan minim masalah pikiran akan memiliki tingkat kualitas tidur yang lebih baik. Kebiasaan tidur seperti konsumsi kafein dan nikotin serta penggunaan gawai juga diketahui berpengaruh pada kualitas tidur seseorang. Seseorang yang mengkonsumsi kafein dapat mempengaruhi metabolisme tubuh mereka dengan menstimulasi kerja jantung serta sistem saraf pusat. Hal ini mempengaruhi kewaspadaan dan mencegah seseorang untuk bisa memulai tidur, terutama apabila dikonsumsi dalam jumlah yang besar atau pada waktu yang tidak tepat. Gangguan tidur seperti sleep apnea, insomnia, dan narkolepsi juga mempengaruhi tingkat dari kualitas tidur seseorang. Orang dengan gangguan tidur dapat mempengaruhi kondisi saat mereka ingin memulai tidur serta mempertahankan tidur mereka sehingga mengganggu tingkat kualitas tidur penderitanya. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Nyari dengan 3 digit NIM terakhir 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan dari gangguan kualitas tidur, di mana penata laksanaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara farmakologis dan non-farmakologis. Secara non-farmakologis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk yang pertama yaitu menggunakan sleep hygiene education, yaitu melakukan perubahan gaya hidup. Yang kedua yaitu menggunakan stimulus kontroterapi, yaitu mengkondisikan dari maladiktif di antara lingkungan kamar tidur. Yang ketiga yaitu menggunakan sleep retraction, yaitu mencakup dari pengurangan durasi yang dihabiskan di tempat tidur. Yang keempat dengan cara relaxation terapi imagery, yaitu merelaksasi pada pikiran yang dapat mengganggu tidur maupun kualitas tidurnya. Yang kelima yaitu cognitive behavioral therapy, yaitu melakukan perilaku sebelum tidur. Yang kedua yaitu secara farmakologis, yaitu dapat dilakukan dengan pilihan beberapa obat. Untuk yang pertama yaitu jenis obat agonis reseptor benzodiazepin non-benzodiazepin, yaitu seperti zolpidem, zaleplon, dan lain sebagainya. Yang jenis kedua yaitu menggunakan agonis melatonin seperti Ramelton, dan agonis reseptor melatonin MT1 dan MT2. Yang ketiga yaitu menggunakan antagonis reseptor orexin seperti
suvorexan. Yang keempat yaitu menggunakan dosis rendah yang melalui aksi dari antagonis H1 telah terbukti dari aman dan efektif untuk meningkatkan pemeliharaan tidur dan kualitas tidur itu sendiri. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Andito Bagaskara dengan NIM 3 terakhir 021. Selanjutnya alat ukur kualitas tidur. Di sini tidur ini berfungsi sebagai dari bagian hidup manusia sebagai proses metabolisme, proses pertumbuhan dan perkembangan yang berfungsi untuk pemulihan tenaga, pemulihan mental atau pikiran, dan juga pemulihan kesehatan. Adapun alat ukur untuk menilai suatu kualitas tidur menggunakan PCI-QI score, yaitu yang pertama dari kualitas tidurnya secara subjektif atau kepuasan setelah tidur, lalu ada durasi tidur atau lamanya waktu selama tidur, skor latensi dan juga latensi tidur, atau waktu yang dibutuhkan seseorang untuk jatuh tertidur. Ada efisiensi tidur, yaitu jumlah lama dibagi dengan jumlah lama di tempat tidur, lalu ada gangguan tidur saat malam hari, dihitung jumlahnya, ada disfungsi tidur siang, dan juga penggunaan obat tidur. Lalu untuk hasil interpretasi menurut skor ini, 0-5 itu baik, 6-7 ringan, 8-14 sedang, 15-21 buruk. Next. Baik, perkenalkan, saya Nyoman Sabrina Julianti Adika dengan 3 digit NIM terakhir 203. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mind body therapy. Jadi mind body therapy merupakan terapi yang menggunakan pikiran untuk mengubah fungsi fisik dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Adapun jenisnya yang pertama, relaxation therapy, yaitu terapi yang digunakan untuk bebas dari ketegangan mental dan atau fisik. Yang kedua, cognitive behavioral therapy, yaitu terapi yang ditujukan untuk mengubah pikiran dan perilaku dari pasien. Yang ketiga, hipnosis, yaitu teknik psikoterapi yang digunakan untuk merubah persepsi, sensasi, dan suasana hati. Yang keempat, biofeedback, yaitu suatu proses untuk mengubah aktivitas fisiologis yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Yang kelima, musik terapi, yaitu terapi yang digunakan untuk mengelola stres. Yang keenam, art therapy, yaitu terapi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Yang ketujuh, support groups, yaitu terapi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung secara emosional. Yang kedelapan, aromaterapi, yaitu terapi yang menggunakan minyak esensial yang terkontrol yang digunakan untuk mencegah penyakit terkait fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Radia Dosa dengan 3 digit akhir 197. Di sini saya izin melanjutkan. Jadi mind body therapy adalah jenis terapi komplementer yang melibatkan interaksi antara pikiran dan tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Terapi ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dengan mengurangi stres dan kecemasan. Beberapa bentuk mind body therapy yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur antara lain terapi relaksasi, meditasi, yoga, dan teknik pembebasan emosional spiritual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mind body therapy dapat membantu meningkatkan kualitas tidur pada berbagai kelompok usia, termasuk lansia dan remaja. Intervensi mind body therapy seperti meditasi dan yoga dapat meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik, serta membantu mengurangi gejala insomnia dan gangguan tidur lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tidur, mind body therapy dapat menjadi alternatif yang efektif dan aman untuk pengobatan konvensional. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Madegiri Yudiarto dengan nama akhiran 126. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan kesimpulan. Tidur adalah mekanisme reversible kompleks yang dikarakteristikan dengan mata tertutup, perilaku tenang, dan pelepasan persepsi dari lingkungan sekitar. Mekanisme yang memelihara fungsi tidur merupakan keseimbangan antara dua sistem yang terletak dalam otak, yaitu proses hemostasis dan ritme sirkadian. Kualitas tidur memiliki dampak terhadap kesehatan yang sangat besar, sehingga adanya gangguan tidur perlu diperhatikan. International Classification of Sleep Disorder membantu menyediakan klasifikasi terstandar, khususnya dalam edisi ketiga,
mengkategorikan gangguan tidur yaitu insomnia, gangguan pernafasan saat tidur, gangguan sentral, hipersomnolen, gangguan tidur bangun ritme sirkadian, parasomnia, dan gangguan gerakan terkait tidur. Siklus tidur terjadi dalam 5 tahap yakni bangun, N1, N2, N3, dan REM. Kualitas tidur sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang meliputi hal tersebut seperti rutinitas tidur, kondisi kesehatan, lingkungan tidur, gaya hidup, serta penggunaan gawai. Penata laksanaan gangguan kualitas tidur yang dapat dilakukan dengan pemilihan pengobatan non-farmakologis atau farmakologis. Kualitas tidur seseorang dapat diukur dengan menggunakan instrumen disebut dengan PSQI yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Mind body therapy merupakan terapi yang berfokus pada interaksi antara otak, tubuh, pikiran, dan perilaku yang bertujuan untuk menggunakan pikiran untuk mengubah fungsi fisik dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Terapi ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dengan mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali menjadi penyebab utama gangguan tidur. Untuk saran dari student project ini, yaitu student project ini membahas secara umum dan dasar mengenai efektivitas mind body therapy dalam meningkatkan kualitas tidur pada individu dengan gangguan tidur. Oleh karena itu, student project ini hanya membahas beberapa hal penting untuk menambah pengetahuan mengenai mind body therapy dan gambaran tidur pada manusia. Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian dan tinjauan pustaka lebih lanjut mengenai efektivitas mind body therapy dalam meningkatkan kualitas tidur pada individu dengan gangguan tidur, mengingat urgensi dari terapi ini. Sekian presentasi dari kelompok SIDA 9. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.